Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Lestari dengan NPM 23170013. Selanjutnya, Hai, perkenalkan nama saya Delvi dan NPM 23170016. Halo, saya Petra Sulsia dengan NPM 2317003. hai, nama saya Taris Yanggraini, NPM 2317005. Hai, saya Ida Ayu Kumang Widya Lestari, NPM 2317001. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Ramadhani dengan NPM 231703000. Baiklah, itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memasuki materi, di mana materi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, badan legislatif, dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilu di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berikut adalah materi sistem pemilihan umum. Pengertian pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya tujuan pemilu. Yang pertama, mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat. Kedua, membentuk pemerintahan. Pemilu sebagai proses pembentukan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Yang ketiga, mengembangkan demokrasi. Pemilu sebagai sarana untuk mengembangkan demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Berikutnya kita masuk ke sistem pemilu. Yang pertama, sistem proporsional. Sistem pemilu yang menggunakan metode proporsional untuk menentukan jumlah kursi setiap partai. Yang kedua, sistem distrik. Sistem pemilu yang menggunakan metode distrik untuk menentukan wakil rakyat. Yang ketiga, sistem campuran. Sistem pemilu yang menggabungkan sistem proporsional dan distrik. Lalu, ada tahapan pemilu. Yang pertama, pendaftaran pemilih. Proses pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang kedua, pendaftaran calon. Proses pendaftaran calon yang dilakukan oleh partai politik atau perseorangan. Ketiga, kampanye. Proses kampanye yang dilakukan oleh calon untuk mempromosikan visi dan misi mereka. Keempat, pemungutan suara. Proses pemungutan suara yang dilakukan oleh pemilih. Yang kelima, penghitungan suara. Proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU untuk menentukan pemenang pemilu. Adapun beberapa prinsip pemilu. Yang pertama, secara langsung. Pemilu dilakukan secara langsung oleh pemilih. Yang kedua, umum. Pemilu diikuti oleh semua warga negara yang memenuhi syarat. Yang ketiga, bebas. Pemilu dilakukan secara bebas tanpa paksaan atau intimidasi. Keempat, rahasia. Pemilu dilakukan secara rahasia untuk menjaga privasi pemilih. Yang kelima, jujur. Pemilu dilakukan secara jujur dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dan yang keenam, adil. Pemilu dilakukan secara adil untuk menjaga kesetaraan semua calon. Jadi, kesimpulan mengenai materi sistem pemilihan umum adalah suatu proses pemilihan orang-orang yang diselenggarakan dalam suatu lembaga yang terstruktur untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia disebut Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sistem pemilihan umum harus dilakukan secara demokratis dengan tujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib, memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan melaksanakan prinsip hak-hak asasi manusia. Baiklah, itu saja video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaaf. Ini yang belum sudah masih cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.